Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Safitri Dulestari. Saya merupakan mahasiswa program studi D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil dari Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana rekayasa lalu lintas menggunakan software VSIM. Jadi video ini ditujukan atau dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi software teknik sipil dengan dosen pengampu yaitu Bapak Raihan Pasya. Oke, gambar dulu dari Google Earth. Nah, ini kita bakal cari simpangnya dulu. Jadi untuk data saya yaitu kita mendapat simpang Kentungan. Itu tepatnya berada di daerah Sleman, Jogja ya. Nih, jadi kebetulan di daerah Simpang Kentungan ini merupakan simpang 4 dan di bawahnya ini itu terdapat underpass. Nah, ini yang merupakan lumayan rumit juga untuk dibuat pada pemodelan kali ini. Nah, jadi cara untuk mengcapture-nya, maksudnya output dari Google Earth ini, kita akan mendapatkan ini. Ya, outputnya tuh ini. Jadi kita foto dari Google Earth simpang Kentungan dengan skala kalau ini 40 meter. Nah, jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan pemodelan ini kita mencari objek ya, maksudnya backgroundnya dulu ya, nanti kita masukkan ke VSIM. Oke, setelah itu kita bakal membuka software VSIM. Nah, ini kebetulan saya menggunakan versi 8 dengan student license. Nah, ini merupakan loading buat masuk ke tampilan awal dari software VSIM. Nah, ini merupakan tampilan awalnya untuk software VSIM. Nah, harus teman-teman lakukan yang pertama kita bakal mengatur network setting. Nah, caranya kita ke base data, kemudian network setting. Nah, ini kita pilih yang rack hand and traffic. Oke. Ini klik OK. Setelah itu kita bakal insert background. Caranya kita klik background pada network object, lalu kita ke bidang gambarnya ini, kemudian kita klik CTRL klik kanan, dan kemudian kita add new background image. Setelah itu kita masukkan gambar yang udah kita capture tadi. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu kita bakal mengatur skalanya. Caranya CTRL klik kanan pada gambar, kemudian kita CTRL klik kanan pada gambar, terus kita set scale. Nah, terus kita mulai dari sini, kita CTRL klik kiri, kita tarik ke sampai pojok. Oke, terus ini kita ganti 40 meter. Nah, ini gambarnya sudah terskala atau terscale. Setelah itu kita bakal membuat link jalannya atau membuat jaringan jalan. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Kita klik link. Jadi sebelumnya kita harus menyiapkan dulu data-data dari ini. Nah, sorry. Nah, ini. Jadi untuk simpang Kentungan ini tuh terdapat 4 ruas jalan dengan jalan Pajajaran itu terdapat di lengan timur dan lengan barat. Kemudian di atas itu ada jalan Kaliurang Utara, kemudian di bawahnya ada jalan Kaliurang Selatan. Nah, ini tuh memiliki data lebar jalan yang berbeda-beda. Yang harus kita lakukan adalah kita menggambar sesuai ini lajurnya, kemudian lebarnya berapa, seperti itu. Oke, jadi saya sudah menyiapkan datanya, sudah saya olah. Nah, setelah itu kita akan menggambar link jalannya. Caranya kita CTRL klik kanan pada background gambarnya, kemudian kita add new link. Nah, ini kita mulai dari timur dulu saja, yaitu jalan
Pajajaran lengan timur. Nah, ini ada 3 lajur, kemudian per lajurnya itu lebarnya 3,97. Oke, sudah. Sebelumnya maaf, di sini saya akan membuat underpassnya dulu. Underpass itu ada 2 lajur. Jadi dari ini gambar ini kita klik kanan edit. Nah, ini kita ubah jadi 2 lajur aja. Nah, setelah itu kita atur elevasinya, display, ini kita min 10. Oke, udah. Nah, setelah itu kita bakal membuat yang arah sebaliknya. Kita generate opposite. Oke, nah untuk lebar yang ke arah sebaliknya itu berbeda, dan lebarnya per lajur itu 2,71. Nah, lalu kita rapikan, kita sesuaikan aja. Nah, ini buat underpassnya udah ya. Lalu kita cek apakah underpass itu benar-benar dia ada di elevasi min 10. Ya udah, ternyata dia udah berada di bawah. Oke. Setelah itu kita akan membuat jaringan jalannya yang dari timur lagi. Caranya CTRL, klik kanan, add new link, masih timur, kemudian ini kita plus 3, ini 3,97. Kita klik OK. Ini kita taruh sini dulu aja. Nah, itu kita copy, kita membuat yang 2 lajur ke depan ini. Jadi karena ini ada underpass, jadi jalannya tuh yang awalnya 3 lajur, dia akan dipecah, 2 lajur masuk ke underpass, 2 lajur masuk ke jalan yang atasnya. Nah, ini kita edit menjadi 2 lajur dulu. Taruh sini. Sesuaikan aja. Nah, untuk menghubungkan yang 2 lajur dengan 3 lajur, kita menggunakan konektor. Caranya, kita klik pada ruas jalan yang akan dihubungkan dengan konektor dengan jalan atasnya. Ini kita klik kanan, kita tahan sampai menghubungkan. Nah, seperti ini. Klik OK. Terus ini juga bisa kita hubungkan ke yang underpassnya. Sama kayak tadi, diklik kanan tahan. Oke, udah. Ini juga udah. Agak maju aja kali ya. Jadi buat siang simpang mentungan ini lumayan rumit juga sih menurut saya, karena ada underpassnya ini. Jadi ruas jalannya juga termasuk jalan yang karena dia ring road, jadi 3 lajur, lumayan panjang juga ya.
karena ada jalan yang belok kiri lurus terus, maka ini kita bikin satu lajur di sini, lebarnya 3 meter aja. Kita hubungkan, kita beri konektor jalan. Kita mulai dari sini. Oke, ini kita gini dulu aja. Setelah itu kita buat yang lengan timur ke arah timur. Kita add new link. Masih di jalan pasir lengan timur, tapi ini yang arah timur tuh lebarnya berbeda. Kita klik OK. Ini kita mulai dari sini. Kita berpindah ke yang 2 lajur. Jangan lupa diedit menjadi 2 lajur aja. Kita konektorkan. Oke, udah. Terus ini kita bikin 3 lajur lagi untuk di pintu underpass. Kita kecilnya sampai sini. Hubungkan dengan konektor ini. Ya, terus ini kita hubungkan dengan konektor cukup. Ini sudah terhubung. Mungkin kita sesuaikan aja ya bentuknya. Nah, untuk yang jalan barat sudah. Terus timur maksudnya, kita buat yang barat. Oke, untuk levelnya itu 3,45. Dia ada 3 lajur. Oke, ini udah. Kita taruh di depan sini dulu. Oke, aku mau ngajak OBS-nya apa boleh ke record dulu. Ya, yuk kita buat lagi. Kita buat yang 2 lajur. Kita edit.
Sama kayak sebelumnya, kita hubung-hubungkan dengan konektor. Kita nyuling lagi buat yang ke arah timur. Ini masih lengan barat. Nah, tapi untuk lebar per lajurnya itu 2,71. Oke, udah. Editnya lajurnya. Kita hubungkan dengan konektor ya, jangan lupa. Oke. Kita hubungkan dengan konektor, jangan lupa. Setelah itu kita bikin yang satu lajur buat yang belok kiri, jalan terus. Ini lebarnya 3. Nah, jadi kita buat yang link jalan buat jalan Kaliurang. Dengan lebar per lajurnya itu, karena dia satu lajur aja, jadi kita buat satu lajur. Nah, lebarnya itu 1,4 lebar jalannya. Terus ini kita generate opposite. Kita bakal mengkopinya sekaligus mengganti arahnya, membalikkan arahnya. Nah, untuk lebarnya itu berbeda buat yang arah selatan 9,04. Oke, udah agak maju. Nah, setelah itu kita konektorkan dengan jalan yang belok-belok kiri ya guys. Ini spline-nya kita ganti 6. Spline-nya kita ganti 8. Nah, kita buat yang link jalan ya selatan ya. Ini tuh ada 2 lajur per arahnya, dengan yang ke arah utara itu lebarnya tuh 5,5 per lajur.
Oke, udah. Tulis ini, jangan lupa kita panjangkan. Lalu kita add generate opposite. Ini lebarnya beda. Kita edit. Ini lebarnya tuh 2,33. Lumayan sempit juga ya. Kita hubungkan ini yang gerak kiri dorong. Dari 9 ya, di sini kita hubungkan ke sini. Oke, kita bakal buat link jalan lagi aja. Masih di jalan Kaliurang. Nah, ini buat belok kiri jalan terus kita pakai 3. Lalu kita hubungkan ke jalan atasnya. Kita hubungkan aja ya guys.
Sepertinya semua jalan sudah terhubung. Oke, berarti link jalannya udah jadi. Nah, setelah itu langkah yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan jenis kendaraannya. Sebelumnya aku mau save dulu biar tidak terjadi apa-apa nanti. Kalian bisa save di folder mana yang kalian inginkan nanti. Oke. Nah, setelah itu kita bakal memasukkan kendaraannya. Nah, karena semua kendaraan itu sudah ada di sini kecuali motor, maka kita hanya menambahkan yang motor aja. Jadi kita ke base data, kita klik, kemudian kita pilih yang 2D atau 3D models. Oke. Nah, ini kita add dengan mencet tanda plus hijau ini, kita add. Kita pilih vehicles, terus kita road. Nah, kita pilih yang motorbike. Kita klik 2 kali, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita rename menjadi motor cowok. Udah, terus kita add lagi. Kita pilih vehicles, terus road. Nah, kemudian kita skuter, kita klik 2 kali, kita klik OK. Kita rename menjadi motor cewek. Dah. Oke, setelah itu, setelah kita masukkan kendaraan, kita bakal menentukan vehicle distribution. Kita ke base data lagi, lalu kita ke distribution, terus kita ke 2D atau 3D model. Nah, ini kita add, ini kita kasih nama motor. Nah, motor ini kita ganti dengan motor cewek, terus kita add lagi, kita ganti dengan motor cowok. Oke, sudah. Lalu kita akan menentukan vehicle type-nya. Nah, kita ke base data, kita pilih vehicle type, lalu kita add. Nah, ini kan kita klik, kita add motor. Kategorinya kita ganti bike, functionnya kita ganti bike semua. Oke, ini udah. Jangan lupa ini diganti motor ya. Setelah itu kita akan menentukan vehicle class. Kita ke base data, pilih vehicle class. Nah, ini udah. Terus kita add, ini kita tulis motor ya. Nah, ini kita pilih yang motor, karyanya kita hapus. Oke, udah. Setelah itu kita bakal memasukkan kecepatan. Jadi untuk data kecepatan kita harus menyiapkan data ini dulu, kecepatan dari kendaraan-kendaraannya. Oke, caranya kita ke base data, kemudian kita ke distribution, terus kita pilih desire speed. Nah, ini kita add yang pakai tanda plus hijau. Kita masukkan yang pertama dulu, itu motor ya. Motor tadi minimal 28, maksimal 38. 28, ini 38. Setelah itu kita akan menggambar yang di grafik ini, plus 30,0,3. Caranya kita klik kanan pada garis. Nah, lalu ini kita geser aja, kita sesuaikan dengan grafik yang udah diketahui tadi. Oke. Kemudian 34,0,5. Oke. Terus kita add yang sepeda. Delapan 21 minimalnya. 8
21. Klik kanan, kita sesuaikan yaitu 10,0,3. Terus ada 14,0,5, 14,0,5, terus 17,0,9, 17,0,9. Oke, terus kita add yang city car. Untuk minimalnya yaitu 24, maksimal 39. Oke, terus anunya 26,0,3. Terus ininya 30,0,5. Terus 34,0,8. Oke, terus kita masukkan yang terakhir yaitu truk besar. Minimalnya 19,7, maksimal 19,7. Ini 20,1. Oke, terus ininya 19,9 dan 0,5. Oke, udah. Setelah itu kita bakal menentukan rute perjalanannya. Nah, caranya kita klik visual route ini, lalu kita mulai dari yang selatan dulu. Terus kita menuju ke utara, klik kanan. Terus kita menuju ke timur, klik kanan. Terus kita menuju ke barat, klik kanan. Terus klik kiri untuk mengakhiri. Kita mulai lagi dari timur, klik kanan. Kemudian ke barat, tapi ini lewat underpass, klik kanan. Kemudian ke utara, lewat atas, klik kanan. Kemudian ke selatan, klik kanan. Kita harus klik kiri. Nah, karena harusnya ada juga yang dia lewat atas, tapi kita manual aja. Kita klik garis minyak, kita tahan, nah kita tarik. Terus kita mulai dari barat ke utara, terus barat ke selatan, barat ke timur, tapi ini lewat underpass. Nah, seperti yang tadi kita manual buat yang nggak lewat underpass. Kita klik kiri, terus klik kanan, tahan, nah muncul. Terus kita mulai dari yang
utara, utara ke timur, klik kanan, utara ke selatan, klik kanan, terus utara ke barat, klik kanan. Oke, untuk rute perjalanannya udah. Terus kita akan menentukan komposisi kendaraan. Caranya yaitu kita ke ini revonya, kita ganti sesuai dengan data yang sudah kita perhitungkan menggunakan Excel. Nih, yang ini ya teman-teman. Kita mulai dari barat dulu. Sebenarnya maaf, kita mulai dari barat dulu aja deh, nggak apa, kita mulai dari barat. Barat ke utara itu 0,88. Terus ada sorry kita mulai dari barat ya. Barat ke utara itu 0,088. Terus barat ke timur, tapi ini timur yang lewat underpass, itu 0,562. Terus barat yang lewat jalan utama, jalan atas, itu 0,187. Terus yang barat ke selatan itu 0,162. Dah, terus kita ke lengan timur. Timur ke barat itu yang lewat underpass itu ada 0,548. Kemudian yang timur ke utara itu ada 0,076. Kemudian timur ke selatan itu ada 0,194. Kemudian timur ke barat lagi, tapi dia nggak lewat underpass, itu 0,183. Oke, terus kita ke jakal selatan. Jakal ke utara atau ke atas itu 0,557. Terus jakal ke timur itu 0,233. Terus jakal ke barat itu ada 0,210. Terus kita ke yang utara. Ini kurang 1. Oke. Ini dari utara ke barat itu ada 0,102. Terus dari utara ke selatan itu ada 0,440. Terus yang dari utara ke barat itu ada 0,102. Ini salah, berarti ini utara ke timur ya.
berarti 0,458 ya. Terus kita menentukan visual composition lagi, komposisi kendaraan, tapi berbeda dari tadi ya. Kita ke list, data list, kemudian pilih yang private transport, kemudian kita yang vehicle composition. Nah ini kita add sampai 4. Nah terus kita kasih nama sesuai tadi, kita kasih namanya, kita barat dulu, terus utara, terus timur, terus selatan. Nah ini kita plus jadi 4. Ini busnya kita ganti bike, tramnya kita ganti jadi motor, oke. Speednya kita ganti car berarti city car, HGV berarti truk besar, bike berarti sepeda, terus motor berarti motor. Nah ini kita atur yang city car itu berarti 0,2 0,282. Terus yang HGV itu 0,029. Terus yang bike itu 0,001. Terus yang motor itu 0,688. Terus kita ke utara. Nah ini busnya jangan lupa diganti bike, tramnya kita ganti jadi motor, kecepatannya ya jangan lupa, car itu city car, terus HGV itu truk besar, terus bike itu tetap sepeda, dan motor tetap motor. Udah, kita ganti rel flow-nya, kita yang car itu 0,218, terus yang HGV itu 0,004, terus yang sepeda itu 0,007, terus yang motor itu 0,771. Kita ke timur, kita plus add maksud saya, ini kita ganti bike, tramnya kita ganti motor. Ini jangan lupa kecepatannya, car itu city car, HGV itu truk besar, bike itu sepeda, motor itu motor. Uh, 0,214, terus HGV nya 0,00, 0,015, terus yang sepedanya itu 0,001, terus ini 0,770. Jadi kita ke selatan, busnya kita ganti bike, kita ganti motor, kecepatannya jangan lupa city car, truk besar, terus bike, sorry salah, motor ya, kita ganti. Karnya itu 0,182, terus 0,04, terus 0,004, terus 0,810. Udah. Setelah menentukan komposisi kendaraan, kita bakal memasukkan jumlah kendaraan. Caranya, kita ke vehicle input,
Nah, ini kita ke yang dari selatan dulu. Selatan ke selatan itu ada sebelumnya kita dari barat dulu aja ya, sesuai Excel. Dari barat itu ini kita jadi barat, volumenya ada total ya, berarti ini 4947 terus kita arah mana, terus kita ke arah utara itu ada 3023. Kita ke arah timur dengan 4749. 4749. Terus kita ke arah selatan dengan 4139. Arah selatan empat satu 39. Nah, setelah itu kita mengatur sinyal lalu lintas. Kita ke sinyal kontrol. Kita ke sinyal kontrol, kita sinyal controllers. Nah, satu kita add. Nah, ini kita ganti menjadi simpang, yang kita namakan apa? Simpang pertentuan. Setelah itu ini kita edit sinyal kontrolnya. Nah, kemudian my sinyal ini kita ganti namanya jadi simpang 4 pertentuan. Terus sinyal grupnya kita add menjadi 4. Kita beri nama, kita mulai dari barat dulu, barat, kemudian utara, timur, selatan. Terus kita plus. Nah, ini kita masukkan sesuai data ini. Berarti lampu 141 32 141 323. Ini kita 141. Ini kita isi 3. Ini ada 32. Ini 4. Oke, apakah benar? Ya. Terus kita ke utara. Ini utaranya kita plus ya. 39 tambah 98 itu 137. 137 4 363. 137 4 36. Nah, terus kita ke timur. Oke, sebenarnya aku salah menamai guys. Cara dulu aja. Nah, timur, sebentar. Barat, selatan, utara, selatan, timur,
Oke, udah. Yang timur itu 82 tambah 53 itu adalah 135 4 383 135. Ini ada 4, ini 38. Yang barat itu ada 127 4 46 127 4 46 udah. Terus 110. Oke, kita ke sinyal. Ini kita add, ini kita ganti nama dengan simpang 4 bentungan. Simpang 4 bentungan. Nah, kita plus sini, ini cycle time-nya kita ganti 180. Nah, ini terus ini kita nolkan, terus ini kita tambah, jadi 32 tambah 7 itu 39. Terus ini berarti 75 tambah 7 itu adalah 82. Terus 120 tambah 7 itu 127. Oke, udah. Ini kita save, terus kita close, terus ini kita oke. Udah. Setelah itu kita akan mengatur driving behaviors. Kita ke base data, kemudian driving behaviors. Nah, kita yang urban ini kita edit. Ini yang model parameter kita ganti 1 semua ya. Kita ganti 1, ini juga 1, ini juga 1. Terus kita ke lateral, middle of line ini kita ganti any. Terus on left on right nya kita centang semua. Terus oke, udah. Nah, kita akan membuat lampu merahnya. Yang pertama tadi dari arah barat dulu. Utara dulu, utara, selatan, timur. Utara dulu ya. Kita kasih nama utara 1. Sinyal grupnya jangan lupa kita 1. Kemudian kita ke selatan. Jangan lupa sinyal grupnya 2. Terus kita ke timur. Ini 3. Oke, udah. Terus kita ke barat. Udah. Setelah itu kita akan menentukan data komposisinya.
Ini kita taruh di tengah-tengah. Oke. Kita menentukan koinnya ada di sini. Sorry, sini, 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 sini. Ya udah. Setelah itu kita akan menggambar nodes. Kita ke nodes, ini kita ini dulu, terus kita CTRL klik kanan, add new node, kita namain simbol kita. Oke. Udah. Setelah itu kita ke simulation parameter, ini kita ganti 600 periodnya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan simulasi kondisi. Bismillah. Kita save dulu ya. Kita stop dulu. Oke, tadi udah kita lakukan simulasi. Nah, ini untuk detailnya. Kita buat 3D coba ya. Mungkin kita bakal lihat di underpass-nya. Nih, ini kamar di underpass. Oke, udah ya.
Oke, mungkin itu aja dari simulasi ini. Dan sebenarnya tadi masih terdapat error-error juga, cuman mungkin itu terdapat error dan nanti akan saya perbaiki. Mungkin itu saja video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.